Assalamualaikum. Bagus. Somasinya. Somasinya semua ya, bawa itu ke atas ya. Apa berkas yang disomasi itu? Semuanya. Laptopnya buka wae. Ya somasi itu ya. Tak bocah, ada beberapa yang perlu hilangkan sih. Ini Pak matur suwun Pak. Kita mau kirimkan somasi, tapi berkasnya ada yang harus saya perbaiki sedikit. Tangkapan somasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 pagi sekarang. Muka saya sepertinya masih muka pantat, masih ngantuk berat. Somasi ini sebenarnya mau saya berikan sekarang ada tiga somasi. Tapi ternyata tadi malam saya pelajari ada beberapa yang perlu saya perbaiki. Ribet hari ini. Ya, seperti ini kalau pekerjaan di kantor. Sebenarnya nanti jam 1 saya ada janjian. Saya ada waktu jam 11 kita berangkat. Saya menyelesaikan semua ini dulu di kantor. Menyelesaikan somasi, tanggapan somasi, terus perkara yang mau dimasukkan, kita yang mau gugat balik, ribet. Terkadang orang melihat profesi advokat, profesi kami itu profesi yang menakjubkan, dengan mungkin kemewahan dan glamor yang beberapa kali ditontonkan oleh beberapa pengacara kondang. Tapi kalau lawyer sudah benar-benar sukses, sudah layaknya lawyer tersebut mendapatkan itu semua. Berarti dia sudah benar-benar profesional. Kesannya bekerja menjadi seorang lawyer, seorang advokat ini bisa menghasilkan uang dengan mudah, padahal tidak. Senior kita yang mungkin pengacara kondang itu, saya yakin beliaunya dari nol, tidak langsung
bisa seperti ini atau mungkin anak pejabat seperti ini, enggak, karena saya tahu persis lawyer seperti apa. Lawyer itu tidak semanis dan tidak segampang yang dibayangkan, apalagi kalau lawyer tersebut, pengacara tersebut mengelola sebuah kantor hukum. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Paling tidak harus menguasai ilmu manajemen. Jadi bukan sekedar ilmu hukum saja, tapi ilmu manajemen. Karena manajemen kantor hukum itu bertujuan untuk memastikan tersedia pelayanan jasa profesional hukum yang andal. Klien membutuhkan advice yang terbaik dan celah hukum pastinya yang terbaik untuk perusahaannya. Jadi apabila ada calon klien, kita bisa mempresentasikan kita sebagai seorang lawyer, seorang advokat, seorang pengacara ini merupakan jasa hukum yang lebih mengedepankan trust, kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaannya khusus pada klien, kita harus mempunyai strategi pemasaran. Jadi kantor hukum itu harus mempunyai strategi pemasaran untuk mendapatkan klien baru dan mempertahankan klien yang lama. Mendapatkan klien baru itu tidak mudah, tetapi mempertahankan klien yang lama itu juga lebih sulit. Bagaimana hubungan kita dengan klien, kita bisa digunakan klien perusahaan, kita mungkin kontrak kita diperpanjang dan sebagainya. Berikanlah layanan yang benar-benar handal kita sebagai seorang advokat. Bila perlu kita presentasikan, jangan cuma sekedar kita memberikan saran, kita menyalahkan, tapi paling enggak di situ ada celah-celah hukum. Karena bagaimanapun, siapapun, profesi apapun, membaca undang-undang, peraturan perundang-undangan, ini pasti ngerti maksudnya. Karena Google searching itu kan sudah banyak. Kita mau mencari peraturan perundang-undangan mengenai A, B, C, D, pasti sudah online semua, sudah up to date. Tapi tugas kita sebagai lawyer yaitu satu, memberikan pemahaman terhadap klien akan pasal-pasal tersebut, ya undang-undang yang dimaksudkan. Terus yang kedua, memberikan celah hukum. Sekarang zamannya teknologi, jadi semua orang bisa membaca, semua orang yakin bisa, memahami pun mungkin bisa. Tapi jangan salah, yang bisa menemukan celah hukum hanya seorang advokat seperti kita, hanya seorang lawyer. So, kita harus profesional. Bagaimana cara mengelola kantor hukum yang baik. Dan walaupun seandainya teman-teman kantornya yang berada di desa, jangan berkecil hati, karena itu tidak terpengaruh apapun. Jarak juga kita tidak terpengaruh. Kantor dimanapun sebenarnya tidak ada masalah. Kalau itu menurut kami, tidak tahu mungkin teman-teman ada perbedaan, tidak apa-apa, sampaikan ke kolom komentar. Kalau bisa, antara kantor hukum kita dengan tempat tinggal kita, maksudnya rumah atau tempat tinggal apapun, itu kalau bisa dibedakan, jangan sampai jadi satu. Minimal jaraknya paling tidak 5 km. Jadi supaya apa? Supaya privasi kita tidak terganggu. Karena profesi seperti kita ini tidak mengenal waktu. Jadi bukan berarti wilayah kita terbatas dikarenakan kantor kita di desa gitu, tidak ada ceritanya. Tapi untuk sementara seperti itu dulu. Kami sampaikan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.